kita naik bandros di depan McDonald nih, di depan Museum Geologi. Kita naiknya ke apa sih dari sini? Finish di sini, start di sini. Pembayaran nanti di dalam bis 20.000 per orang. Oh. Silakan duduk dulu. Bayarnya pakai tap cash apa Yes, cash? bisa, bisa. Oke, makasih Teh ya. Kita naik bandros. Beli 10.000, Hah? Campur boleh? Buat perang naik bandros. Itu masa satu orang. Jadi nanti kita start dari sini, berhenti dari sini naik bandros. Ini paling enak, paling nyaman kalau ke Bandung yang waktunya. Punten ya. Baik, sudah siap semuanya? Siap, Bu. Kita berangkat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, agar kita sampai kenal dulu, sudah saya absen yang dari luar kota Bandung. Ada? Dari mana? Yogyakarta. Tangerang, Tante. Tangerang, Cianjur. Ada di Jakarta mungkin? Ada Jakarta? Jakarta ya, ada Jakarta. Nah, dari Bandung betul ada, Bang. Dari Bandung ada. Nah, baik, selamat datang di Bandung dan selamat datang di bandros. Nah, ngomong-ngomong tentang bandros, pernahkah naik bandros sebelumnya? Belum. Pernah sekali. Sudah kenal dengan bandros ya. Baik, ini kita akan jalan-jalan di kota Bandung dengan naik bis pariwisata dalam kota Bandung, namanya bis bandros. Namanya sekitar 30 sampai 45 menit ke depannya. Bersama saya Mamik, saya dari Himpunan Pariwisata DPD HPI Jawa Barat Indonesia. Dan saya tidak sendiri, di sini ada rekan saya. Ini ada driver kita, namanya Pak Sarwono, driver dan Visu, yang akan membawa teman-teman semua keliling kota Bandung dengan naik bis bandros. Nah, baik, nanti saya akan sedikit sharing info tentang bandros tentunya bagi yang belum pernah naik bandros. Dan saya akan memulai dulu bercerita dari sini, karena di depan sudah ada objek yang harus saya jelaskan. Dan 2 menit dengan tiket yang murah, hanya dengan 20 jam satu, lalu dengan berapa? 20.000. 20.000, bukan 20 juta. Bukan. 20.000 ya satu orang. Ini dengan tiket yang murah, tapi bisa berkeliling beberapa kepulauan di Indonesia, di kota Bandung khususnya. Dan baik, kita ke depan akan melewati Jalan Lombok. Nah, di Jalan Lombok ini ada beberapa spot kuliner yang menarik yang bisa dijadikan untuk pilihan kuliner tentunya. Nah, selain ada makanan khas Bandung, di sini ada makanan khas Yogyakarta yang sangat dikenal. Ada gudeg yang enak di sini. Bagi yang doyan makan gudeg, gak usah ke Yogyakarta. Di Jalan Lombok namanya Gudeg Banda, kita lihat di sebelah kanan. Ini Jalan Lombok Dari nih. sini. Nah, inilah Gudeg Banda. Sudah mulai berdatangan yang untuk lunch di sana. Kemudian di sebelah kirinya ini ada bakso sangat viral dan recommended, yaitu bakso Sultan. Dan juga ada makanan khas Jepang. Sebelah kanan adalah grill and sushi time. Dan di depan namun ke sana ada tenda berwarna biru, di mana itu adalah Wene Malang. Jadi sedang bosan makan bakso sebagai gantinya, makannya Wene Malang di sini, di tenda biru ini. Atau disebutnya mie-nya Mas Ganteng.
Dan satu lagi kuliner yang sangat rekomendasi dan viral di Lombok ini dengan adanya kuliner kaki lima. Tetapi untuk sederhana tidak kalah seperti di restoran, yaitu ada kuliner lomi atau bakmi Lombok. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri sudah mulai berdatangan karena mereka tim jam makan siang. lomi Lombok sebelah nih. kiri, kita lihat ini lomi atau bakmi. Di samping ada lomi atau bakmi juga mempunyai beberapa rasa varian esnya. Dan kita akan melewati jalan Aceh sebentar lagi ke tenda yang terpasang di sana. Dan ini adalah pasar. Orang Bandung menyebutnya pasar loak. Atau di Bandung ada dua mall suku. Yang pertama mall suku yang di PVJ, ini mall suku yang di Jalan Citarum ya. Orang Bandung menyebutnya pasar suku, mall suku, shoppingnya Bari Cingogo. Jadi pasar loak yang menjual barang-barang bekas berkualitas. Ya. Cingogo. Belanjanya Bari Cingogo. Beralih di sebelah kanan ini ada sekolah lulus ini merupakan sekolah SPG. Nah, sekarang sudah diubah fungsinya untuk sekolah SMA Negeri 20. Kalau pernah nonton filmnya Dilan dan Milea. Oh, ini film Dilan nih. Syutingnya ada di sini di SMA Negeri 20 ini. Syutingnya Dilan tuh SMA 20. Ya, tuh. Dan juga ini ada satu masjid, masjidnya unik, tidak ada kubahnya kalau kita lihat. Dan ini masjid yang menggabungkan dengan satu sekolah, Masjid Plaza Istiqomah. Sekolah SD Istiqomah yang disebut dengan sebutan Plaza Istiqomah. Dan sebentar lagi kita akan melewati Lombok. Sebentar lagi ya, kita akan sampai di Lombok. Jadi kalau usah naik pesawat jauh-jauh ke Lombok, cukup dengan naik bandros. Sebentar lagi kita akan sampai di Lombok. Dari Lombok nanti kita juga akan sampai. Nah, rumah kentang sendiri ketika di masa Ke Jalan Aceh ada rumah kentang katanya. Jadi ini difungsikan sebagai rumah catering untuk mengolah kentang. Nah, rumah kentang sendiri umumnya lebih tua dari gedung sate. Jadi didirikannya rumah kentang pada tahun 1908. Oh, ini rumah kentang ini. Nah, kita lihat di sebelah kanan. Nah, rumah kentang sendiri sudah difungsikan atau dibangunnya untuk sebuah resto atau kafe sekarang. Kalau kita lihat namanya masih menggunakan nama rumah kentang 1908. Dan sejak didirikan dulu di tahun 1908 hingga sekarang, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini masih bentuk aslinya. Dan kalau pernah nonton film horor yang sangat viral filmnya yaitu Rumah Kentang sesi 2 yang ini sudah banyak ditonton ya filmnya. Ini syutingnya ada di sini. Rumah Kentang ini. Rumah kentang nih. Jadi sekarang sudah sebuah di lubang museum itu sebuah kafe atau restoran. Tapi kalau kita lihat sekarang apakah nampak serem atau horor rumah kentangnya? Nggak ada sama sekali ya, nggak ada. Udah jadi kafe resto. Kita membawa teman-teman kita banyak dan kita bawa traktir di sana dompet kita yang jadi suasananya horor atau serem. Dan kita sekarang ada di kawasan militer. Di sebelah kiri terdapat beberapa tang baju yang terpasang. Ini adalah gedung Dinas Angkatan Darat yaitu gedung Kodiklat, Komando Pendidikan dan Latihan, yang dulu namanya Gedung Jarbes. Gedung Jarbes. Pengelola wisatawan yang dikhususkan untuk orang-orang Belanda saja. Sebelah kanannya adalah Gor Saparua, ini gor yang tertua di Bandung. Dan juga ini ada Taman Tematik dari Taman Maluku. Salah satu taman yang sudah direvitalisasi dulu oleh mantan wali kota Bandung yaitu Farid Ridwan Kamil. Pada ini revitalisasi taman ini merupakan satu tata ruang kota yang Taman Maluku semasa menjabat wali kota Bandung. Dan beralih di sebelah kanan ini tampak ada satu gedung berwarna putih dan kalau kita lihat ini ada satu ciri gedung kolonial. Dan ini adalah kantor dinas Pangdam 3 Siliwangi, Palace of Commandant. Dan kita lihat di sebelah kiri ini ada gedung-gedung bersejarah. Kalau kita lihat gedungnya mempunyai banyak jendela
Nah, ini dulu namanya Gedung Sabahu. Luasnya sekitar 1 bahu atau 1 hektar. Mempunyai banyak jendela yang konon ini untuk mengintai atau untuk mengintip. Dikarenakan dulu Gedung Sabahu ini fungsinya untuk gedung peperangan yang namanya Gedung DVO, Gedung Departemen Pan-Orlo. Satu-satunya taman yang berbayar di Bandung, yaitu Taman Lalu Lintas. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sini membawa putra-putrinya harus membeli tiket dulu, baru bisa masuk ke dalamnya. Di dalamnya terdapat fasilitas permainan anak yang cukup lengkap dan juga terdapat sejumlah materi rambu-rambu lalu lintas. Tentunya satu-satunya taman yang berbayar. Bapak Ibu semuanya. Dan baiklah, kita sekarang ada di Jalan Sumatera. Kita sekarang sudah sampai di Sumatera, teman-teman ya. Ada 2 sekolah di sini, yaitu ada sekolah SMP Negeri 2 dan 5 Bandung. Sekolahnya bernuansa hijau, desainnya memadukan unsur budaya Betawi dan Eropa. Tertuliskan Anno 1913, didirikannya tahun 1913. Dan dulu ini namanya sekolah dulu, jadi sekolah yang dikhususkan untuk kalangan elit, anak-anak belaga saja. Dan ini kita lihat sebelah kiri SMP Negeri 5. Kalau kita lihat sekolah juga masih nampak sekolah bangunannya sekolah bangunan kolonial, masih bangunan Belanda. Dan juga dari 2 sekolah ini sudah banyak melahirkan orang-orang sukses di Kota Bandung khususnya. Ambil salah satu contoh yaitu mantan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil ya. Beliau ini dari SMP Negeri 2 Bandung. Dan juga dari SMP Negeri 2 Bandung sendiri sudah banyak melahirkan sederet tokoh publik figur di Kota Bandung. Kemudian bawah pulau pion di masjid ini beda seperti kelenteng masjidnya, yaitu Masjid Lause 2. Masjid Lause 2. Ini masjid untuk orang-orang Cina yang mu'alaf. Jadi mereka belajar agama Islam dan juga beribadah di Masjid Lause 2 tadi, dan juga mendapatkan sertifikat mu'alafnya. Dan warnanya unik, merah dan kuning. Ini diyakini melambangkan simbol kemakmuran untuk orang-orang Cina. Dan kita sekarang ada di Jalan Tamblok. Dan Tamblok ini diambil dari salah satu nama seorang Tionghoa Hotel Preanger. Merupakan hotel yang tertua kedua di Bandung setelah Hotel Savoy Holland. Dan dulu sekali Hotel Preanger sendiri tempat meetingnya atau berkumpulnya para Preanger planters, para pengusaha elit perkebunan, orang-orang Eropa dan juga orang-orang pribumi berkumpul di sini untuk membahas tentang perkebunan di Kabupaten Bandung. Dan ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh para pengusaha elit ini ketika mereka berkumpul berdiskusi membahas tentang perkebunan, mereka minta ditemani oleh kojang Preanger yang cantik-cantik. Namanya dikenal dengan sebutan Hotel Grand Brahma Preanger. Nah, itu dari kata parahyangan atau priangan, karena lidah mereka susah menyebut Preanger atau menyebut priangan atau parahyangan. Mereka lebih mudah untuk menyebutnya Preanger. Inilah Jalan Asia Afrika atau disebut juga dengan sebutan Jalan Rute Pausway. Disebut Jalan Asia Afrika. Rute Pausway atau Jalan Pos yang membangun dulu adalah pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya di sini dibangunlah satu monumen yang namanya Monumen 0 km Bandung atau titik 0 km Bandung. Disematkan adanya alat berat zaman dulu. Ini adalah stung zaman dulu yang dulu untuk meratakan untuk mengaspal jalan Asia Afrika ini atau jalan Rute Pausway ini. Titik 0 km sendiri artinya titik tonggak sejarah Kota Bandung. Beralih di sebelah kiri ada satu hotel. Ini adalah Hotel Savoy Holland. Pernah menginap di sini teh? Pernah menginap? Oh enggak, belum. Next ya, kesedihan kesempatan. Oh pernah, ya ini hotel tertua di Bandung. Mana dulu tempat menginapnya para delegasi konferensi Asia Afrika. Kemudian bentuknya unik seperti kapal pesiar. Kamarnya seperti ada gelembung asap. Yang mulutnya ada penyekatnya. Dan kemudian di samping sebelah kiri ada lubang-lubang kecil juga untuk melihat keluar. Jadi tidak lengkap seperti kapal pesiar atau kerjaan. Dan juga ini ada satu gedung di sebelah kiri.
Dan betul sekali ini merupakan toko yang pertama kali ada di Bandung, di mana dulu orang-orang Belanda berbelanja. Dulu namanya Toko De Vries, yang dimiliki oleh seorang Tuan Marquis De Vries. Dan sekarang untuk kantor OCBC. Dan kemudian di sebelah kanannya ada gedung Museum Konferensi Asia Afrika. Museum Dan juga Konferensi sejajar dengan Asia gedung Afrika. Museum KAA ini ada gedung Merdeka yang tempat untuk menggelar adanya Konferensi Asia Afrika yang diprakarsai oleh Insinyur Soekarno tahun 1955. Gedung Merdeka. Ya, naik bandros ini bisnya unik ya, full AC. Bisa terbuka full AC, jadi terkadang bikin ngantuk. Nah, inilah taman animasi di Bandung. Jadi ketika sore hari cuaca cerah di sini banyak cosplay hantu-hantu millennial show. Jadi semakin sore, semakin malam, semakin lengkap penampilan mereka. Ya, meski mereka para hantu, mereka mempunyai satu komunitas namanya Conjuring komunitasnya. Ada yang tahu Conjuring? Komunitas Jurik Bandung. Publik yang ada di pusat kota Bandung. Terdapat ada satu masjid agung namanya Masjid Raya Bandung yang dikenal mempunyai menara kembarnya. Dan uniknya, tinggi dari monumen kembar Masjid Raya Bandung ini tingginya diambil dari jumlah nama-nama Asmaul Husna, yakni 99. Jadi tingginya 99 meter. Dan kita sekarang ada di Jalan Bance. Terdapat ada satu situs sejarah yang ini wajib diketahui oleh rakyat Indonesia atau masyarakat Bandung khususnya. Ada satu penjara kecil namanya penjara Bance atau lapas Bance, di mana dulu pemerintah Hindia Belanda pernah memenjarakan presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno ketika ditangkap di Yogyakarta dan dijebloskan di lapas Bance ini karena beliau dianggap membahayakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kita lihat sebelah kanan ada penjara yang kecil dan ada patungnya Insinyur Soekarno. Jadi beliau bisa di Blok F, hanya nomor 5A. Ini sekarang menjadi museum, jadi kalau teman-teman pergi ke sana ini free. Kalau ingin melihat penjara beliau, masih ada tempat tidurnya dan masih ada perlengkapan dalam penjara. Dan juga ini kita lihat kawasan pertokoan berlantai 2. Dan dulu sekali ini merupakan terusan penjara Tanjung. Dan karena aturan perda yang baru dari pemerintah daerah Kota Bandung tidak memperbolehkan adanya penjara-penjara dalam kota, maka penjara-penjara yang sekarang menjadi pertokoan ini sudah dipindahkan di kawasan Mekarwangi, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Dan hanya menyisakan satu bangunan, yakni bekas penjaranya Insinyur Soekarno yang sekarang menjadi museum. Dan juga disisakan satu tugu menara pengawas penjara yang sekarang dilihatnya dengan pagar rantai di sini. Dan sekarang sudah diawasi oleh tukang batagor karena dulu diawasi oleh tentara Belanda di tugu menara pengawas penjara. Sudah berganti suasana ya, berganti zaman. Dan inilah jalan ABC, tadi ada etnis. Ini jalan ABC nih. A-nya Arab, etnis Arab, P-nya Bumi Putra atau Pribumi, P-nya Cina. Nah dulu begitu eratnya hubungan antara orang-orang Cina dengan orang-orang pribumi, jadi banyak orang-orang Cina yang mu'alaf. Jadi oleh karena tadi diberikan satu masjid namanya Masjid Al-Imtizan, yang artinya pembauran. Dan baiklah kita sekarang menuju jalan inteleknya Kota Bandung, yaitu Jalan Braga. Semua kenal ini jalan yang sangat famous di Bandung. Di Yogyakarta ada Malioboro, di Bandung ada Braga. Jalan Braga Braga sendiri disebut-sebut dulu merupakan kota lama di Bandung. Atau sebut kota lama karena kalau kita lihat beberapa bangunannya masih merupakan bangunan kolonial. rumah hantu. Zaman dulu. Dan juga astanya yang membedakan dengan jalan yang lainnya. Ditata dari batu andesit
dan batu kolam yang untuk membuatnya disebutkan rupa. Jadi menambah estetika Jalan Braga. Dan ini kalau ada yang seperti ini, itu di Bali ya, di Legian Kuta, sebenarnya persis seperti ini. Dan juga Jalan Braga sendiri disebut-sebut merupakan salah satu kawasan heritage di Bandung. Nah, ini ada wayang Kasya Barat, wayang golek. Tadi namanya Pak Ramdan yang selalu melambaikan tangannya ketika ada bandros lewat. Beliau sangatlah friendly ya, sangat ramah sekali. Dan beliau ini konon pernah membawa nama harum Indonesia di kancah internasional dengan memperkenalkan budaya wayang golek karena beliau jago dua bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Nih Braga nih. Dan ini ada satu gedung, yaitu gedung GGN. Di Jakarta punya GGS, kata-kata Serigala. Bandung punya GGN, Gedung Gas Negara. Gedung Gas Negara yang didirikan tahun 1930 sebelum Indonesia merdeka, dan dulu sebagai gudang gas. Dan juga ada satu restoran legend di Jalan Braga ini, yang dulu namanya restoran Mozong Bohrayen. Sudah ada sejak tahun 1923. Namanya cukup susah disebut ya, dalam bahasa Perancis, Mozong Bohrayen. Dan karena namanya susah ini, dan dulu hanya menyajikan menu Perancis saja, dan ini dulu hanya restorannya orang-orang Belanda saja, tidak untuk orang pribumi. Karena sudah disebut namanya, sekarang namanya menjadi Braga Permai, yang sudah banyak menyajikan menu Indonesian food. Dan sekarang kalau mau mencari nasi jengkol pun juga ada ya, atau mungkin nasi goreng juga ada. Dan disebut-sebut restoran Braga Permai sendiri menjadi restoran favoritnya mantan Presiden B.J. Habibie. Dan kita akan tinggalkan Jalan Braga, kita akan menuju Jalan Suniaraja. Nah, khusus orang-orang Belanda, kita nonton filmnya di sini. Dan orang-orang kita tidak punya bioskop, nontonnya di layar tancap, TV Star. Jadi kalau gerimis, bubar. Dan ada satu jembatan di depan sana yang sangat dikenal di Bandung, namanya Jembatan Viaduct atau Viaduk dalam bahasa Belandanya. Tapi orang Bandung susah menyebutnya V, Jembatan Viaduk. Bahkan Viaduk ini tidak hanya di Bandung saja, tapi juga ada di kota Yogyakarta dan juga Surabaya. Dan dulu ini ada hotel namanya Kedaton, dan juga ada lintasan kereta api. Orang ketika ada kereta api datang, kita tonton dari hotel Kedaton. Dan juga kita bentar lagi ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Di sini ada satu gedung bersejarah, yaitu Gedung Indonesia Menggugat. Nah, tadi masih ingat Insinyur Soekarno dipenjarakan di Lapas Bancai, beliau diadili di sini oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan kalau teman-teman masuk ke dalamnya, ini masih ori meja pengadilannya yang untuk mengadili Insinyur Soekarno, termasuk potongan palunya ini masih ada. Dan ini free kalau masuk ke dalamnya. Jadi dulu namanya Gedung Langrat, gedung yang untuk mengadili semua pejuang-pejuang Indonesia yang dianggap membantah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini ada gereja, namanya Gereja Metal, gereja yang tertua di Bandung. Kita lihat tidak nampak salib sama sekali di gereja Metal ini. Kalau dilihat dari atas bentuknya seperti salib, dan konon kedap udara ketika masuk ke gereja Metal ini, meski keberadaannya ada di pinggir jalan. Dan juga sebelah kanan kita lihat beralih ada taman yang luas tertata rapi. Di dalamnya terdapat beberapa taman, seperti ada taman sejarah, ada taman labirin, taman Dewi Sartika, dan yang paling fenomenal ada taman Gembok Cinta. Kantor wali kota. Dan dikarenakan orang Bandung ini unik ya, terlalu kreatif, hobinya menyingkat-singkat nama. Hampir sebagian nama taman, nama jalan, dan juga nama jajanan, nama makanan di Bandung orang Bandung menyingkat-singkatnya. Taman Balai Kota, orang Bandung menyingkatnya menjadi Taman Balkot. Nah, ini uniknya orang Bandung. Dan juga ada gedung instansi pemerintahan, yaitu gedung Balai Kota, di mana Bapak Wali Kota berdinas. Dan dilanjut destinasi wisata Jalan Dago, Insinyur Haji Juanda. Tapi di sini saya akan sedikit cerita, ada satu gedung bersejarah, namanya Gedung Triwarna atau Gedung Trigler. Kita lihat sebelah kanan, gedungnya berlantai 3 berwarna putih.
Disebut Gedung Triwarna karena dulu pernah berkibar bendera Belanda 3 warna. Dan kemudian sekitar tahun 1942 ketika Jepang datang ke Indonesia, khususnya di Kota Bandung ini, menduduki Gedung Dendrikertani dan mengalihfungsikan Gedung Triwarna menjadi gedung kantor berita harian Jepang, tempatnya untuk stasiun radio Jepang namanya Stasiun Radio Umai. Dan masih ada jalan dagu, kalau kita lihat sepanjang jalan dagu ini masih banyak ditumbuhi oleh pohon mahoni yang besar-besar seperti ini. Dan kalau kita lihat banyak gedung sate itu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang gedung sate, adakah sate sesungguhnya bisa dimakan di gedung sate? Ada ketika ada rapat ya. Sate yang disuguhkan untuk tamu ya. Tetapi ada sate yang di atasnya ya, ini merupakan satu ornamen. Jadi ini merupakan satu ornamen yang menyerupai tusukan sate, ya gedung sate kita lihat. Nah ini sebagai penangkal berdiri gedung sate. Nah kalau kita lihat ornamen tusukan satenya, bulatan tusukan satenya berjumlah 6. Jumlah 6 ini melambangkan penghabisan karena gedung sate dibangun menghabiskan dana sekitar 6 juta gulden mata uang Belanda. Dan kalau kita lihat gedung sate didesain secara nasionalis, bisa dikatakan ini merupakan satu bentuk toleransi semua umat beragama di Kota Bandung khususnya. Dan gedung sate dibangun pada tahun 1920 hingga 1924 dalam kurun waktu 4 tahun. Dan kenapa ada gedung sate di Kota Bandung? Mengapa tidak di Kota Jakarta atau Surabaya atau Jakarta di kota-kota besar lainnya? Karena dulu Kota Bandung ini ratusan tahun yang silam adanya sumber daya alam seperti fosil-fosil zaman dulu. Jadi museum yang mengedukasi para pelajar. Ketika mereka datang ke sana, mereka bisa berwisata sambil belajar. Dan baiklah, sebentar lagi kita akan sampai di shelter geologi di mana kita berangkat tadi. Ini artinya jalan-jalan kita siang hari ini keliling Kota Bandung dengan naik bandros sudah hampir selesai. Dan mohon dicek barang bawaannya, pastikan terbawa sebelum turun dari bandros. 30 dan biar menit busnya parkir dengan sempurna, baru kita bisa turun dengan baik semuanya. Dan mohon maaf cukup bermanfaat. Ada sadar kurang dalam penyampaian. Dan sampai jumpa naik bandros yang berikutnya di lain kesempatan dengan bandros, dengan guide, dengan driver yang berbeda. Tentu akan berbeda suasana, berbeda cerita. Nah, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali di siang hari ini bersama keluarga. Dan selamat siang semuanya. Saya pamit dulu diri. Kopi pahit jangan diminum, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah keliling kita naik bandros. Kita berhenti lagi di shelter halte yang tadi kita naik.